Yang saya hormati Bapak Iqbal Murzaki selaku dosen matkul agama. Perkenalkan, nama saya Gustaf Bintang Alfa Nugroho dengan NPM 24106310201111, kelas 2C Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat jawaban terhadap soal UAS agama. Berlanjut ke soal nomor 1. Sebagai calon manajer muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Jawabannya bisa menerapkan prinsip berikut. Yang pertama adalah larangan riba. Menggunakan skema bagi hasil, mudah roboh, atau jual beli, murah baha, sebagai alternatif pinjaman berbunga. Yang kedua ada transparansi. Laporan keuangan yang terbuka untuk anggota sesuai dengan prinsip amanah. Yang ketiga ialah keadilan, pembagian keuntungan proporsional berdasarkan kontribusi, tidak eksploitatif. Selanjutnya adalah kegiatan halal, memastikan usaha yang didanai sesuai dengan syariah Islam, misalnya tidak mendukung haram seperti alkohol. Selanjutnya soal nomor 2. Sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan yang keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Untuk jawabannya, pembagian waris bisa mengikuti ketentuan dengan Surat An-Nisa ayat 11-12. Dengan misal, anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan dengan syarat menanggung nafkah keluarganya. Selanjutnya dengan keadilan gender, dengan cara harta hibah atau hadiah yang bisa diberikan lebih kepada pihak perempuan untuk menyeimbangkan hak warisnya. Selanjutnya, istri juga berhak memiliki harta sendiri seperti mahar dan penghasilan pribadi tanpa kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Soal nomor 3. Jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat dapat menjadi inspirasi dalam membangun bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Untuk jawabannya, beberapa prinsip yang relevan antara lain pertama adalah kejujuran. Rasulullah melarang gahar, yaitu ketidakjelasan, dan terlis penipuan. Contoh transaksi yang bagus ialah transaksi yang jelas, yang spesifikasi barang atau harganya jelas. Selanjutnya berorientasi sosial. Prioritaskan kemaslahatan, seperti memberi pelonggaran hutang sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 280. Selanjutnya sustainable, yaitu hindari israf atau pemborosan dan eksploitasi sumber daya. Selanjutnya beberapa aplikasi di era modern. Yang pertama adalah bisnis halal dengan sertifikat syariah, kemudian crowdfunding dan syariah untuk UMKM. Soal nomor 4. Jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Untuk jawabannya, beberapa implikasi manajerial yang dilakukan ialah yang pertama tanggung jawab. Pemimpin haruslah adil dan melayani, bukan hanya mengejar profit. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Keputusan harus melibatkan musyawarah sesuai dengan surat Asy-Syura ayat 38 dan mempertimbangkan dampak sosial lingkungan. Contoh kebijakan ini antara lain adalah yang pertama ialah program pelatihan karyawan berbasis akhlak, dan yang kedua adalah sistem reward yang adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Sertakan contoh pendekatan yang menurut Anda paling efektif. Untuk jawabannya, beberapa strategi efektif. Yang pertama ialah pendekatan ukhuwah. Kita harus menganggap perbedaan sebagai rahmat sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya mediasi menguntungkan semua pihak. Kita harus menggunakan prinsip insyaallah, yaitu rekonsiliasi dan hindari zulum atau kezaliman. Untuk contoh kasusnya antara lain pertama adalah training cross cultural communication dengan nilai Islam universal seperti kejujuran, empati dan empati. Selanjutnya membentuk tim multikultural untuk proyek kolaboratif. Soal nomor 6. Evaluasilah pandangan Islam terhadap perkembangan iptek dalam konteks industri 5.0. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dapat memanfaatkan teknologi seperti AI dan big data. Untuk jawabannya, untuk kontrol etis pada bidang AI dan big data dapat dilakukan dengan menghindari pelanggaran privasi seperti ghibah dan manipulasi data atau khianat. Selanjutnya adalah prinsip maslahah. Teknologi haruslah bermanfaat sesuai dengan bidangnya, dengan contoh AI untuk diagnosis medis halal. Selanjutnya adalah peran manajer. Yang pertama ialah audit teknologi dengan tim ahli syariah dan selanjutnya memastikan algoritma tidak bias dan transparan. Selanjutnya soal nomor 7. Jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Untuk jawabannya, yang pertama latar belakang dari bisnis tersebut. Di era globalisasi, umat Islam menghadapi 2 tantangan besar yang pertama krisis moral, berarti degradasi nilai-nilai Islam dalam bisnis seperti adanya riba, gahar, dan ketidakadilan. Yang kedua adalah krisis ekonomi, ketergantungan pada sistem konvensional, minimnya inovasi syariah, dan rendahnya literasi keuangan halal. Startup syariah dapat menjadi solusi dengan menggabungkan prinsip Islam dan teknologi modern. Dengan contoh model bisnis ialah e-commerce produk halal dengan blockchain. Nah, dengan contoh nama startup Halal Mart dengan konsep marketplace produk halal dengan sertifikasi blockchain untuk memastikan keaslian dan kehalalan dari produk-produk yang dijual. Selanjutnya soal nomor 8.
Rancang dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk jawabannya, pertama adalah modul pelatihan. Yang pertama adalah kepemimpinan qudwah, yaitu keteladanan Nabi dalam bermasyarakat, dan yang kedua ialah manajemen konflik keluarga dengan menggunakan teknik sulh atau damai dan ta'awun, yaitu gotong royong. Untuk praktik di lapangan, yang pertama ialah pendampingan UMKM di daerah marginal dengan prinsip zakat dan infak. Yang kedua ada workshop parenting Islami untuk keluarga pesejahtera. Selanjutnya ada struktur program dengan durasi 3 bulan dan melakukan evaluasi dengan mengukur dampak sosial melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan literasi keuangan syariah. Sekian video tentang jawaban UAS yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Iqbal Murzaki selaku dosen matkul agama yang sudah menyisihkan waktunya untuk menonton video ini. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.